Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Priyani dengan NIM 860566304 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah filsafat ilmu dengan judul Peran Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang menelaah hakikat yang ada atau realitas. Ontologi menjawab pertanyaan dasar, apakah yang sebenarnya ingin diketahui oleh ilmu ini dan bagaimana hakikat sesungguhnya dari objek tersebut. Berikut adalah poin-poin penting ontologi sebagai landasan ilmu. Yang pertama yaitu hakikat yang dikaji. Hakikat yang dikaji itu ada dua objek. Yang pertama, objek materi. Objek materi ini adalah segala sesuatu yang ada atau berwujud yang menjadi sasaran penelitian ilmu seperti manusia, benda, alam, dan fenomenal sosial. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal di sini yaitu sudut pandang atau cara khusus ilmuwan meneliti objek materi tersebut. Yang kedua itu hakikat realitas atau konsep ada. Ontologi membahas apakah realitas yang dikaji bersifat kuantitatif, yaitu bisa diukur atau dihitung. Yang kedua kualitatif, berfokus pada kualitas. Yang ketiga fisik, yaitu yang nyata, terlihat atau berwujud. Yang keempat itu metafisik, yaitu non fisik, seperti dalam filsafat atau studi pemikiran. Contoh ontologi dalam bidang ilmu. Yang pertama, ontologi dalam ilmu biologi. Objeknya adalah hakikat makhluk hidup dan batasan apa yang dianggap hidup. Yang kedua, ontologi dalam ilmu hukum, yaitu objeknya adalah hakikat norma, aturan, dan keadilan dalam perilaku manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, metode, struktur, dan keabsahan pengetahuan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai aspek-aspek epistemologi. Yang pertama yaitu bagaimana ilmu itu diperoleh. Epistemologi mempelajari dari mana pengetahuan berasal. Sumber-sumber utamanya meliputi yang pertama empirisme, yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi dan pengamatan. Yang kedua, rasionalisme, yaitu pengetahuan bersumber dari akal pikiran dan penalaran yang logis. Yang ketiga, intuisi, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa penalaran sadar. Yang keempat, yaitu wahyu, yaitu pengetahuan yang diterima melalui wahyu ilahi. Yang kedua yaitu metode yang digunakan. Epistemologi mengkaji metodologi untuk memastikan pengetahuan diperoleh secara sistematis, terutama dalam keilmuan. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, metode ilmiah, yaitu langkah-langkah sistematis yang meliputi perumusan masalah, pengumpulan data, dan pengajuan hipotesis dan eksperimen. Yang kedua, metode dedukatif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari prinsip-prinsip umum. Yang ketiga yaitu metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dan dari pengamatan khusus. Yang ketiga yaitu bagaimana kebenaran diuji. Kebenaran dalam epistemologi diuji menggunakan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori korespondensi, yaitu pengetahuan dianggap benar jika pernyataan sesuai dengan fakta objektif di lapangan. Yang kedua, teori koherensi, yaitu pengetahuan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang sudah diakui kebenarannya. Yang ketiga, teori pragmatis, yaitu pengetahuan dianggap benar jika memiliki manfaat praktis dalam kehidupan. Dengan demikian, epistemologi berfungsi sebagai landasan untuk membentuk apakah suatu pengetahuan layak disebut ilmu pengetahuan atau tidak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat nilai, etika, dan kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ia berfungsi mengarahkan penggunaan ilmu untuk tujuan yang mulia, memastikan kemaslahatan, serta menjadi kontrol moral agar ilmu pengetahuan memberikan manfaat, bukan kerusakan.
Berikut adalah komponen utama dan fungsi aksiologi. Yang pertama, definisi aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Sehingga aksiologi adalah teori tentang nilai baik berupa etika atau moralitas maupun estetika atau keindahan. Yang kedua yaitu fokus etika dan moralitas. Aksiologi membahas masalah moral tindakan baik dan buruk manusia terkait penggunaan ilmu dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi menetapkan untuk apa ilmu itu digunakan, yaitu untuk memberikan kemudahan, kesejahteraan, dan kebenaran bagi kehidupan manusia. Yang keempat yaitu kontrol keilmuan. Aksiologi berfungsi sebagai pengontrol perilaku manusia agar tidak menyalahgunakan ilmu yang berdampak buruk pada lingkungan, sosial, atau hubungan antar manusia. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 pilar integral dalam filsafat ilmu yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga komponen ini membentuk satu kesatuan berpikir sistematis. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menentukan metode yang sesuai dengan objek tersebut, dan aksiologi menentukan tujuan etis pengetahuan yang diperoleh. Sebagai contoh, dalam ilmu manajemen, penelitian harus mempertimbangkan realitas objek, yaitu ontologi, metode penelitian yang sesuai, epistemologi, dan kegunaannya dalam organisasi, yaitu aksiologi. Dengan demikian, ketiganya tidak mungkin terlepas satu sama lain, karena ketidaksesuaian salah satu komponen akan meruntuhkan validitas dan etika ilmu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.